Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati dosen Amelina Rabbani selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Dan perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Akmalata, saya sendiri Siti Nurhaliza, kemudian Muhammad Ilham. Perkenalkan, saya Akmalata, mahasiswa semester 7 Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kurikulum. Secara etimologis, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pelari atau tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum ini itu berasal dari dunia olahraga pada waktu zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh para pelari dari start sampai finish. Di dalam bahasa Arab, kata kurikulum itu yang sering dipakai atau yang sering digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Menurut S. Nasution, kurikulum itu merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Melanjutkan pembahasan tentang komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum. Komponen kurikulum secara umum dalam dunia pendidikan yang luas menurut Sodik Sukmadinata teridentifikasi dalam unsur atau anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah yang terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu ada tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media, dan kemudian ada evaluasi, yang mana keempat ini saling berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Hamid Syarif menguraikan kurikulum secara struktural, yaitu terbagi menjadi beberapa komponen. Di antaranya ada komponen tujuan. Komponen tujuan ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, IPTPN. Ini merupakan tujuan dan arah pendidikan secara umum yang mana yang harus dijadikan patokan atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Maka untuk setiap madrasah di seluruh Indonesia tidak boleh membuat rumusan tujuan tersendiri yang keluar dari koridor tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua ada tujuan institusional atau TI atau lembaga. Tujuan kelembagaan ini dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada tujuan kurikuler atau TK. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Ini merupakan bagian dari salah satu cakupan tujuan lembaga. Tujuan kurikuler ini merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan institusional. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Kemudian ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, TP. Tujuan ini merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Dalam setiap sesi pertemuan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan kurikuler ini. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pertemuan harus memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua, ada komponen isi. Komponen isi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan.
Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan ini dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Pada hakikatnya, materi kurikulum adalah isi kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi kurikulum. Materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum. Materi kurikulum yaitu yang meliputi teori ialah yang pertama adalah teori ialah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala yang menspesifikasi hubungan-hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Kemudian ada konsep, ialah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dan kekhususan. Konsep adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Kemudian ada generalisasi, adalah kesimpulan untuk berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Kemudian ada prinsip, adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Kemudian ada prosedur. Prosedur ini adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian ada fakta, adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, yang terdiri dari terminologi, orang dan tempat, dan kejadian. Kemudian ada istilah, adalah kata-kata pembendaharaan yang harus generalisasi, adalah kesimpulan untuk berdasarkan hal-hal yang khusus bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Kemudian ada prinsip, adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Kemudian ada prosedur. Prosedur ini adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian ada fakta, adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, yang terdiri dari terminologi, orang dan tempat, dan kejadian. Kemudian ada istilah, adalah kata-kata pembendaharaan yang harus yang khusus yang diperkenalkan dalam bentuk materi. Kemudian contoh atau ilustrasi ialah
suatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian. Kemudian yang terakhir ada definisi. Definisi adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau suatu kata. Dalam garis besar, preposisi adalah suatu pernyataan atau teorem atau pendapat yang tidak diberi argumentasi. Kemudian ada komponen strategi. Komponen strategi ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi menuju pendekatan ini metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Bahkan hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, tetapi menyangkut berbagai macam yang diusahakan oleh guru dalam membelajarkan siswa tersebut. Kemudian yang keempat ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan secara seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu siswa yang dapat mencapai target yang berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang diharapkan maka tidak berhak untuk diluluskan. Kemudian yang kelima ada evaluasi hasil belajar mengajar. Untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan, diadakan suatu evaluasi, yang mana evaluasi ini disebut juga evaluasi hasil belajar mengajar. Dalam evaluasi ini disusun butir-butir soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai penugasan siswa terhadap tujuan-tujuan belajar dalam jangka waktu yang cukup pendek. Tujuan utama dari evaluasi formatif sebenarnya lebih besar ditujukan untuk menilai proses pengajaran. Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, evaluasi formatif ini digunakan untuk menilai penugasan siswa setelah selesai mempelajari satu pokok bahasan. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan yang luas sebagai hasil usaha belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, 1 semester, 1 tahun, atau selama jenjang pendidikan. Evaluasi sumatif ini mempunyai fungsi yang lebih luas daripada evaluasi formatif. Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, evaluasi sumatif ini dimaksudkan untuk menilai kemajuan besar belajar siswa, kenaikan kelas, kelulusan ujian, serta menilai efektivitas program secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir nomor 6, evaluasi pelaksanaan mengajar. Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar mengajar saja, tetapi keseluruhan pelaksanaan pengajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran yang menyangkut sekuens bahan ajar, kemudian strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Dalam program mengajar, komponen-komponen yang dievaluasi meliputi komponen tingkah laku yang meliputi aspek-aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Komponen mengajar meliputi isi, metode, organisasi, fasilitas, dan biaya dan komponen populasi yang mencangkup siswa, guru, administrator, spesialis pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Untuk mengevaluasi komponen-komponen dan proses pelaksanaan pengajaran bukan hanya digunakan tes, tetapi juga digunakan bentuk-bentuk non-tek seperti observasi,
studi dokumenter, analisis hasil pekerjaan, angket, dan checklist. Evaluasi dapat digunakan oleh guru atau pihak-pihak lain yang berwenang atau diberi tugas seperti kepala sekolah dan pengawas. Tim evaluasi kanwil atau pusat. Sesuai dengan prinsip sistem evaluasi dan umpan balik diadakan secara terus-menerus, walaupun tidak semua komponen mendapatkan evaluasi yang sama kedalamannya dan keluasannya karena sifatnya menyeluruh dan terus-menerus. Maka evaluasi pelaksanaan sistem mengajar dapat dipandang sebagai monitoring. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang terdiri dari isi dan materi-materi pelajaran yang terstruktur, terprogram, dan terencana dengan baik, yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dan interaksi sosial di lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar, mengajar dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan. Dalam program mengajar, komponen-komponen yang dievaluasi meliputi komponen tingkah laku, yang meliputi aspek-aspek subkomponen, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Komponen-komponen mengajar meliputi isi, metode, organisasi, fasilitas, dan biaya, dan komponen populasi mencakup siswa, guru, administrator, spesialis pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Untuk mengevaluasi komponen-komponen dan proses pelaksanaan mengajar bukan hanya digunakan tes tetapi juga digunakan bentuk-bentuk non-tes seperti observasi, studi dokumenter, analisis hasil pekerjaan, angket, dan checklist. Evaluasi dapat digunakan oleh guru atau pihak-pihak lain yang berwenang atau yang diberi tugas seperti kepala sekolah dan pengawas, tim evaluasi kanwil atau pusat sesuai dengan prinsip sistem. Evaluasi dan umpan balik diadakan secara terus-menerus walaupun tidak semua komponen mendapat evaluasi yang sama dalam kedalamannya dan keluasannya karena sifatnya menyeluruh dan terus-menerus tersebut, maka evaluasi pelaksanaan sistem mengajar dapat dipandang sebagai monitoring.